Soal selanjutnya, sebuah mobil bermassa M memiliki mesin berdaya P. Jika pengaruh gesekan kecil, waktu minimum yang diperlukan mobil agar mencapai kecepatan V dari keadaan diam adalah. Baiklah adik-adik, soal ini masih berkaitan dengan daya. Nah, diketahui di soal massa M, kemudian daya P. Yang ditanya adalah waktu minimum, berarti T ya. T sama dengan nilai T yang ditanya. Nah, berkaitan dengan daya, kunci dari penyelesaian soal ini adalah kita tahu bahwa daya rumusnya adalah P sama dengan W per T. Nah, usaha per waktu. Nah, berkaitan dengan usaha, ada 3 rumus yang bisa kita gunakan. Nah, mana rumus yang akan kita gunakan? Tergantung data yang ada di soal. Nah, karena di sini diketahui kecepatan. Nah, kecepatan berkaitan dengan energi kinetik. Ya. Nah, maka rumus usaha yang kita gunakan adalah W sama dengan delta EK, perubahan energi kinetik ya. Ingat kembali konsepnya, usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Maka P sama dengan delta EK per T. Nah, delta EK bisa kita jabarkan, rumus energi kinetik adalah 1/2 M dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per T. Nah, sekarang kita masukkan besaran yang diketahui di soal. P sama dengan 1/2 M. Nah, nilai V2 kita lihat di soal, mencapai kecepatan V, berarti V2-nya sama dengan V di V kuadrat dikurang kecepatan mula-mula V1 dari keadaan diam, berarti V1-nya adalah 0 kuadrat per T ya. Nah, ini kita kali silang, P dikali T sama dengan 1/2 M. Nah, ini tinggal V kuadrat ya, V kuadrat. Maka T sama dengan M dikali V kuadrat per 2V. Nah, jawaban untuk soal ini adik-adik adalah D ya. Soal selanjutnya, soal ini berkaitan dengan momentum dan impuls. Bola bermassa 20 gram dilemparkan dengan kecepatan V1 sama dengan 4 meter per sekon ke kiri. Setelah membentur tembok, bola memantul dengan kecepatan V2 sama dengan 2 meter per sekon ke kanan, seperti gambar berikut. Besar impuls yang dihasilkan titik-titik. Nah, berkaitan dengan impuls dan momentum, konsepnya adalah impuls sama dengan perubahan momentum ya, I sama dengan delta P. Kemudian I sama dengan, nah ingat rumus momentum, delta P berarti P2 kurang P1 ya. Nah, rumus momentum adalah M dikali V ya. Maka I sama dengan M kali V2 dikurang M dikali V1. Nah, atau ini boleh juga dituliskan M kali V2 kurang V1. Nah, di sini harus hati-hati adik-adik untuk V ya. Karena V adalah besaran vektor, maka arah akan mempengaruhi tanda dari V atau kecepatan tersebut. Nah, berarti harus kita tentukan terlebih dahulu. Karena V1 arahnya ke kiri, kita beri tanda negatif saja. Jadi tanda ini sebenarnya tidak harus seperti ini. Yang penting nanti adik-adik buat, jika arah berlawanan maka salah satu nilai kecepatan harus bertanda negatif ya. Maka
Di sini saya bedakan untuk ke kiri negatif, ke kanan positif ya, sesuai dengan arah koordinat saja. Maka V2 kita kasih tanda positif. Nah, kita masukkan nilai massa 20 gram dijadikan ke kilogram, 0,02 dikali V2 2 dikurang min 4, sehingga kita peroleh I sama dengan 0,02 dikali 6. Nah, I sama dengan 0,12 Newton second. Nah, jawaban untuk soal ini adalah D. Berikutnya, sebuah bola bermassa 0,2 kg dalam keadaan diam, kemudian dipukul sehingga bola meluncur dengan laju 100 meter sekon min 1, dan pemukul menyentuh bola selama 0,1 detik. Besar gaya pemukul adalah, nah, soal ini masih berkaitan dengan impuls dan momentum. Nah, sekarang kita lihat data yang diketahui di soal. Ini adalah massa, berarti ini M. Kemudian dari keadaan diam berarti V1-nya sama dengan 0. Kemudian bola meluncur ini berarti V2 ya. Dan waktu. Nah, waktu pada konsep impuls disimbolkan dengan delta T. Nah, kita tuliskan kembali bahwa impuls sama dengan perubahan momentum ya. Nah, rumus impuls ingat adik-adik, rumusnya adalah F dikali delta T sama dengan delta P bisa kita tuliskan seperti tadi, M kali V2 kurang V1 ya. Nah, karena ditanya F gaya, F sama dengan M dikali V2 kurang V1 per delta T. Oke, kita masukkan angkanya. Massa 0,2 V2 100 dikurang 0 per delta T 0,1 ya. 0,2 berarti 20 per 0,1 sama dengan 200 Newton. Nah, jawaban untuk soal ini adalah D. Paham ya adik-adik? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah granat yang diam tiba-tiba meledak dan pecah menjadi dua bagian yang bergerak dalam arah yang berlawanan. Perbandingan massa kedua bagian itu adalah M1 banding M2 sama dengan 1 banding 2. Bila energi yang dibebaskan adalah 3 kali 10 pangkat 5 Joule, maka perbandingan energi kinetik pecahan granat pertama dan kedua adalah. Baik, soal ini berkaitan dengan hukum kekekalan momentum ya, hukum kekekalan momentum dan energi kinetik ya. Nah, tambah nanti energi kinetik. Langkah awal kita harus menentukan dulu perbandingan kecepatan kedua bagian ya. Karena energi kinetik rumusnya nanti adalah 1/2 M V kuadrat. Karena nilai M sudah ada. Nah, sekarang kita harus menentukan nilai kecepatan ya. Nah, nilai kecepatan kita dapatkan dari hukum kekekalan momentum ya. Nah, ingat rumusnya adalah P sebelum ya, momentum sebelum kejadian sama dengan momentum sesudah kejadian. Nah, maka sebelum kejadian ada dua buah benda, M1 dikali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, nilai M1 1. Nah, kecepatan benda 1 ini nilai kecepatan sebelum meledak berarti ya. Nah, karena granat mula-mula diam, maka nilai V1
dan V2 ya, sama dengan V2 sama dengan 0 ya. Ini sebelum ledakan. Ya, berarti ini 0 ditambah M2 nya 2 dikali V2 juga 0 sama dengan M1 nya 1 kali V1 aksen ditambah 2 kali V2 aksen. Sehingga di sini bisa kita tuliskan ini sama dengan 0 sama dengan V1 aksen ditambah 2V2 aksen. Sehingga nilai V1 aksen sama dengan min 2V2 aksen ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai kecepatan sesudah ledakan, baru bisa kita tentukan perbandingan energi kinetik bagian granat tersebut ya. Kita tuliskan di sini bahwa EK 1 aksen banding EK 2 aksen sama dengan rumusnya 1/2 M1 kali V1 aksen kuadrat per 1/2 M2 kali V2 aksen kuadrat ya. Nah, ini setengah bisa kita coret. Nah, maka nilai M1 tadi 1 dikali V1 aksen sama dengan min 2V2 aksen dikuadratkan per M2 nya 2 kali V2 aksen kuadrat. Nah, maka ya, EK 1 aksen per EK 2 aksen sama dengan 1 kali ini min 2 V aksen kuadrat, kita peroleh hasilnya 4 V2 aksen kuadrat per 2 V2 aksen kuadrat ya. Nah, ini V2 aksen kuadrat yang bisa kita coret. Maka perbandingannya adalah 2:1. Nah, jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Soal ini berkaitan dengan konsep tentang tumbukan. Sebuah benda yang mula-mula diam ditumbuk oleh benda lain. Bila massa kedua benda sama dan tumbukan lenting sempurna, maka kita lihat di sini berkaitan dengan tumbukan lenting sempurna ya, tumbukan lenting sempurna ya, Dedek. Nah, kita lihat yang pertama. Setelah tumbukan, kecepatan benda yang menumbuk menjadi 0 dan benda kedua kecepatannya sama dengan benda pertama sebelum menumbuk. Ini benar ya. Nah, ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada tumbukan. Ketentuannya adalah jika M1 sama dengan M2, maka V1 aksen sama dengan V2 dan V2 aksen sama dengan V1. Nah, jadi inilah ketentuan kecepatan pada tumbukan lenting sempurna ya, jika massanya sama. Kemudian yang kedua, koefisien restitusinya 1. Ini benar. Ini syarat tumbukan lenting sempurna. Kemudian yang ketiga, jumlah momentum linear kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan sama besar. Ini betul juga. Dan yang keempat, sebelum dan sesudah tumbukan jumlah energi kinetik kedua benda itu sama besar. Ini benar juga. Jadi syarat tumbukan lenting sempurna adalah berlaku hukum kekekalan momentum linear dan berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah E ya.